أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati hari-hari duka Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa di acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, membimbing kita ke jalan yang benar, dan melindungi kita serta menyelamatkan kita dari kesesatan. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap memasuki bulan Muharram, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, ya bisa di malam hari, bisa di siang hari, para pecinta keluarga Rasulullah SAW, para pecinta Imam Hussein, senantiasa mengenang hari-hari yang kita kategorikan sebagai hari berkabung, hari-hari mengenang musibah yang menimpa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ya, merupakan sebuah peristiwa yang di satu sisi sangat mengejutkan, yaitu bahwasanya ada pihak yang berani-beraninya melakukan pembantaian terhadap manusia-manusia suci, terhadap figur yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Figur yang dinyatakan oleh Nabi sebagai Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, salah seorang dari 2 penghulu atau pemuka surga. Figur yang senantiasa disanjung, dimuliakan, diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW, figur yang bahkan dinyatakan oleh Al-Quran sebagai manusia yang suci, manusia yang wajib dicintai, tapi tiba-tiba kita dikejutkan bahwa ada pihak dan mengatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan dirinya sebagai khalifah, tiba-tiba berani melakukan pembantaian terhadap sosok yang luar biasa ini. Dan bukan sekedar membantai, tetapi membantai dengan sangat sadis, sangat kejam. Sejarah mencatat bahwa kepala para syuhada di Karbala itu dipenggal.
bahkan sebagiannya, kalau tidak seluruhnya, kemudian diarak dengan ditancapkan di atas tombak-tombak. Sadis. Bahkan sejarah juga mencatat bahwasanya tubuh dari manusia yang suci, yaitu Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dihujani dengan puluhan, bahkan mungkin juga ratusan tombak, sayatan pedang, dan bahkan jari-jarinya diputus hanya karena ingin mengambil cincin yang dipakai oleh Al-Imam Al-Husain ketika beliau masih hidup. Ini sangat mengejutkan dunia pada waktu itu. Tapi di sisi lain tentu saja peristiwa ini mengandung nilai yang luar biasa. Kaum muslimin dikejutkan, tetapi pada saat yang sama kaum muslimin disadarkan ada sesuatu yang salah yang terjadi pada komunitas muslim pada waktu itu. Sebetulnya Rasulullah SAW belum terlalu lama meninggalkan dunia ini. Baru sekitar 50 tahun. Sahabat-sahabat Rasul masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka masih menjumpai seorang sahabat dari Terah Al-Ansar misalnya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bahkan Imam Husain itu sendiri, meskipun beliau adalah cucu Rasulullah SAW, tapi beliau juga tergolong sebagai sahabat. Apabila kita mengambil definisi bahwa sahabat itu adalah orang yang masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di samping mengejutkan memang, tapi sekaligus telah membuka mata kaum muslimin. Ada sesuatu yang salah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka disadarkan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah, itu sedang menghadapi satu situasi yang sangat mengancam. Kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh pihak pembunuh, yaitu Bani Umayyah, dan kelompok-kelompok yang bergabung dengannya, adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan terhadap Islam. Dan oleh karena itu, Al-Imam Al-Husain, putra Ali, putra Fatimah Az-Zahra, cucunda Rasulullah SAW, bangkit untuk membela agama ini. Bangkit untuk menyelamatkan agama ini.
Jika Imam Hussein tidak bangkit, jika Imam Hussein tidak mengorbankan dirinya dan keluarganya, maka sudah dapat dipastikan bahwa Islam hanya tinggal nama. Boleh jadi orang-orang yang menganut agama Islam masih ada. Boleh jadi orang-orang yang mengaku sebagai Muslim tetap ada. Tetapi ajarannya sudah tidak lagi sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mustahil. Karena sudah ada contoh-contoh yang banyak sebelum Nabi Muhammad SAW. Bukankah ada Nabi Isa sebelumnya? Bukankah ada Nabi Musa sebelumnya? Bukankah ada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa adalah nabi-nabi agung, nabi-nabi besar. Tapi coba lihat, apakah ada yang tersisa dari ajaran mereka? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam sudah jauh disesatkan. Karena Nabi Isa mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan. Nabi Isa tidak pernah mengajar trinitas. Tapi coba lihat. Lihat apa yang diyakini, apa yang diajarkan oleh dan kepada orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka tergelincir dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Lihat juga apa yang terjadi pada agama Yahudi. Mereka sudah jauh dari ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan ajaran agama Nabi Ibrahim itu sudah sulit. Bahkan boleh jadi tidak ada lagi yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Nah, ancaman semacam ini juga bisa terjadi pada agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu mulai terlihat, mulai tampak. Khususnya sejak Bani Umayyah berkuasa, sejak Muawiyah berkuasa. Karena memang target dari Bani Umayyah, target dari Muawiyah putra Abu Sufyan ialah bagaimana menghapus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Dia tidak keberatan bahwa nama agama itu tetap ada. Dia tidak keberatan bahwa orang boleh disebut sebagai Muslim, tapi dia berupaya untuk menghapus nilai-nilai, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan atau mencampur adukkannya dengan ajaran-ajaran yang lain. Sehingga Islam hanya tinggal nama, tapi isi sudah jauh, sudah bertentangan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Imam Hussein menyadari betul. Dan karena itu, tidak ada cara yang bisa dia lakukan kecuali dengan bangkit. Menolak upaya-upaya dan bahkan memerangi segala upaya yang berusaha untuk menghapus ajaran Islam. Karena itu, beliau rela gugur di medan jihad. Beliau rela, dia ikhlas, anak-anaknya, keluarganya, keponakannya, saudara-saudaranya merasakan penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan. Dia rela kalau keluarganya pun menjadi korban keganasan Bani Umayyah. Tapi dia sama sekali tidak rela kalau agama ini dihapus dari bumi ini. Karena itu ikhwan wa akhwat, pemirsa rahimakumullah, apa yang terjadi di bumi Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, yang bahkan sudah dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Bahkan sudah dimulai dari bulan Rajab atau bulan Sya'ban pada tahun 60 Hijriah itu. Yaitu ketika Yazid diwariskan oleh ayahnya kekuasaan. Yazid diposisikan sebagai penguasa kaum muslimin yang disebut dengan khalifah. Semua orang tahu siapa Yazid. Semua orang tahu bagaimana kelakuan dan bagaimana karakter Yazid putra Muawiyah. Semua orang tahu dia adalah syaribul khamr. Dia adalah zani, dia adalah peminum khamr. Dia adalah pezina. Dia adalah pelaku dosa. Orang yang bahkan mungkin tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membiarkan agama Islam di tangan orang seperti Yazid seperti ini, itu berarti membiarkan Islam dihancurkan, membiarkan Islam dimusnahkan. Karena itu tidak ada alasan sekali lagi bagi Imam Hussein kecuali keluar, kecuali bangkit, mengingatkan umat, menasihati umat, memberitahu kepada mereka betapa berbahayanya, betapa gentingnya nasib agama Islam. Tapi memprihatinkan sekali bahwa umat saat itu terlena. Ada yang karena takut, ada yang menganggap itu bukan hal penting. Macam-macam alasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh umat yang ada pada waktu itu. Tapi Imam memutuskan untuk bangkit. Dan dia mulai lakukan itu dengan meninggalkan kota Madinah,
menuju kota Mekah. Dan kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, saat orang-orang mengawali ibadah haji, yaitu pada hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, di mana orang-orang mulai melakukan ihram haji, menuju ke kota Mina, dari sana kemudian ke Arafah, imam justru keluar dengan membawa serta seluruh keluarganya menuju Kufah. Mulai dari situ, dari tanggal 8 Zulhijjah itu, sejarah mencatat kepada kita berbagai pelajaran, berbagai nilai atau yang disebut dengan ibrah, pelajaran yang ditunjukkan oleh Al-Imam Husain alaihissalam dan kafilahnya. Memang peristiwa 10 Muharram adalah bagian dari perjalanan sejarah. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu mendapat perhatian yang besar sekali oleh kaum muslimin, terutama oleh para pengikut Ahlul Bait. Para imam Ahlul Bait sangat memberi perhatian pada peristiwa Asyura itu. Pada hari-hari Asyura, dimulai dari awal Muharram, para maksumin, keluarga maksumin, itu sudah mulai menunjukkan duka mereka. Meskipun itu sudah berlalu lama, tapi mereka tetap menunjukkan rasa duka, menunjukkan sikap berkabung terhadap apa yang terjadi di Karbala. Dan mereka menyeru para pecinta mereka, para pengikut mereka, untuk senantiasa mengenang hari Asyura. Dan karena itu pula, para maksumin menyatakan keutamaan memperingati dan mengenang hari Karbala, bahkan memerintahkan untuk menangisi, untuk bersedih, untuk merasakan kesulitan, penderitaan, dan tentu saja mengajarkan agar kita mengambil pelajaran atas peristiwa itu. Dalam salah satu doa ziarah yang diajarkan kepada kita, ada ungkapan Assalamu alayka ya qatilal abarat. Salam kepadamu wahai Imam Husain yang menjadi korban, yang terbunuh, yang mengingatnya membuat seseorang tidak bisa bicara, membuat nafas seseorang itu tertutup sedemikian rupa, tersedak, merasakan kesedihan yang luar biasa.
Karena itu jangan heran kalau kemudian para maksumin memberikan pernyataan-pernyataan, statement-statement, hadis-hadis, betapa tingginya nilai mengenang Al-Imamul Husain. Selain itu kita juga diperintahkan untuk senantiasa berziarah kepada Imam Husain. Jika bisa kita melakukannya ziarah langsung ke Karbala, itu tentu saja lebih baik. Tapi jika kita tidak punya kemampuan, kita diperintahkan untuk mengenang dan berziarah kepadanya dari kejauhan. Bahkan kita tahu bahwa hampir kalau tidak seluruh pada setiap momen keagamaan, entah itu momen kebahagiaan seperti momen Aid, momen Lebaran, baik itu Idul Fitr, Idul Adha, atau Idul Ghadir, atau momen-momen yang lain. Di setiap momen itu kita diperintahkan untuk berziarah kepada Imam Husain. Nah, oleh karena itu, ikhwan wa akhwat, pemirsa rahimakumullah, di hari-hari Muharram seperti ini, khususnya para pengikut dan pecinta Ahlul Bait, hendaknya senantiasa mengenang Imam Husain. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa melakukannya dengan membuat kegiatan-kegiatan peringatan di musola, di masjid, di Husainiyah, di rumah. Mengumpulkan para pecinta Imam Husain. Atau kita melakukannya melalui online, by Zoom, dan sebagainya. Atau kita bisa melakukannya dengan cara semacam membuat satu kegiatan-kegiatan tertentu, kemanusiaan, keagamaan, yang kita kaitkan dengan Imam Husain, apapun bentuknya. Kita dianjurkan untuk mengenangnya. Tentu masing-masing tempat, lokasi, waktu, dan sebagainya membuat bentuk peringatan itu bisa jadi beda-beda. Tapi itu nggak ada masalah. Karena itu adalah budaya. Tetapi substansinya adalah mengenang. Menunjukkan duka cita. Menunjukkan solidaritas. Karena penting betul buat kita itu menunjukkan solidaritas. Menunjukkan bahwa kita itu bergabung dengan mereka. Dan ini diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita doa-doa yang salah satu isi dari doa-doa itu. Agar kita minta kepada Allah supaya kita digabungkan bersama orang-orang yang soleh. Supaya kita digabungkan bersama orang-orang beriman. Kita diajarkan oleh Al-Quran agar kita memohon pada Allah agar bergabung bersama orang-orang yang beriman. Nah, adakah orang yang beriman yang lebih beriman dari Nabi Muhammad dan keluarganya? Adakah orang beriman yang lebih beriman, lebih soleh, lebih mulia dari Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam? Maka ketika kita menunjukkan solidaritas kita kepada Ahlul Bait, kepada Imam Husain, itu kita telah memenuhi perintah Allah di satu sisi. Dan di sisi lain, kita mengikatkan diri kita dengan kebenaran.
Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Al-Quran memerintahkan kepada kita agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berbagai kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Yusuf misalnya, atau bercerita tentang siapapun juga, Allah mengatakan, wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang punya hati nurani. Karena itu salah satu metode yang dipakai oleh Al-Quran adalah metode kisah, metode menceritakan kembali berbagai peristiwa yang terjadi di masa risalah. Nah, ketika kita mengangkat cerita Imam Hussein, menyampaikan peristiwa yang terjadi pada beliau, pada keluarga beliau, pada anak-anak beliau, menuliskan tentang itu, kita telah mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan oleh Al-Quran. Karena dengan mengenang, memperingati, menceritakan kembali kisah-kisah Imam Hussein, itu sama saja dengan kita menghidupkan nilai-nilai yang luhur dari agama ini. Jika kita ingin merenung lebih jauh, kita akan dengan mudah menggali nilai-nilai yang ada di balik peristiwa Karbala itu. Salah satunya yang sangat penting buat kita renungkan bersama ialah bahwa dengan mengenang Imam Hussein, kita diajarkan untuk memposisikan Allah, agama Allah di atas segala-galanya. Sebagai Muslim, sebagai mukmin, dan sebagai pecinta Ahlul Bait, Allah adalah di atas segala-galanya. Agama Allah di atas segala-galanya. Imam Hussein telah menunjukkan itu. Padahal Imam Hussein sosok yang sangat agung, sosok yang sangat mulia. Tapi dia rela untuk berkorban demi tegaknya, demi murninya, demi selamatnya agama ini. Kalau manusia yang agung seperti Imam Hussein saja bersedia melakukan itu, apalagi kita yang penuh kekurangan, kita yang penuh kesalahan, kita yang sering melakukan dosa. Agama Allah harus di atas segala-galanya. Dengan menceritakan peristiwa Imam Hussein, kita mengajarkan kepada masyarakat, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa seorang Muslim harus bersedia untuk berkorban di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah. Lebih daripada itu, bukan sekedar untuk kepentingan agama Allah, tapi lebih dari itu untuk kepentingan kemanusiaan. Karena yang dibela oleh Imam Hussein bukan sekedar agama, tapi yang dibela oleh Imam Hussein adalah kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kebenaran. Imam Hussein lakukan semua itu
untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Dan sama sekali ikhwan akhwat, mengenang Imam Hussein bukan sebuah pelampiasan dendam seperti yang mungkin difahami oleh sebagian orang. Tidak ada dendam di sana. Yang ada di sana adalah al-walayah dan al-bara'ah. Dan itu bukan dendam. Dendam minasyaitan. Dendam berasal dari setan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diajarkan oleh Allah adalah al-muwalah, yaitu keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada keadilan, keberpihakan kepada orang-orang yang benar. Dan pada saat yang sama adalah al-bara'ah, melepaskan diri dari orang-orang zalim, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan zalim, menjauhkan diri kita dari nilai-nilai keburukan. Mengenang Imam Hussein untuk menegaskan walayah kita kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, dan lebih daripada itu, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama kita. Dan sudah barang tentu di sana ada persatuan, ada ukhuwah, ada kebersamaan, tetapi dalam kebenaran. Apalah arti kebersamaan dalam kebatilan? Apalah arti persaudaraan dalam kebatilan? Kita perlu bersama, kita perlu bersatu, kita perlu bersaudara, kita perlu menyatakan bahwa kita bagian sesama, bahwa kita adalah yang tak terpisahkan sebagai mukminin, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Islam, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memerangi segala bentuk kezaliman. Yang diajarkan oleh Rasulullah membela kebenaran. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika beliau hidup, ketika beliau di Madinah. Beliau harus menghadapi puluhan perang besar ataupun perang kecil. Ada banyak sahabat yang sudah gugur. Ada banyak kaum muslimin yang gugur di masa Rasulullah SAW. Dan mereka dikategorikan sebagai para syuhada yang disebut dalam Al-Quran bahwa mereka itu ahya'un 'inda rabbihim. Maka ketika kita mengenang Imam Hussein, itu dalam rangka menegakkan, menghidupkan, menyemarakkan, menghangatkan nilai-nilai agama kita yang luhur. Semoga ikhwan akhwat dalam hari-hari peringatan kita mengenang Imam Hussein, kita betul-betul bisa menangkap nilai-nilai itu, ibrah itu, untuk kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kebenaran-kebenaran itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.